Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron dan Ade, apa kabar? Baik. Baik. Iya. Ini naik apa ke sini? Naik sepeda. Naik sepeda. Rencana emang mau ke rumah Pak Mo ya? Iya. Iya. Tadi udah itu ya, udah WA ya. Alhamdulillah lancar di jalan. Lancar. Yang lain gimana? Nggak ikut? Enggak. Ya, udah siang pula ya, panas. Jadi rencananya ke rumah Pak Mo nih mau apa nih? Diskusi. Diskusi. Ada masalah? Ada Apa itu? masalahnya tentang belajar. Kenapa belajar? Belajar tuh ya gitulah. Masalahnya di sendiri atau malas. Malas kalau sendiri. Ada lagi? Terus kalau di rumah itu ini nggak ada yang ngasih tahu ini. Nggak ada yang ngebimbing ya? Iya. Kan dibimbing Pak Mul, tapi jarang virtualnya ya. Hmm. Oh, setelah virtual atau video conference lupa lagi mudah. Lupa. Baik. Sendiri. Tapi kalian ini kan rumahnya pada deket-deket ya? Iya. Nah, kemarin kan sendiri. Nah, biasanya juga kalau ngerjain itu gimana itu? Nggak langsung dikerjain, Nggak ditumpuk. langsung, paling ngerjain sore malam. Malam sore, lama-lama nggak dikerjain. Nah, Harusnya satu jadi dua jadi tiga numpuk turun. Wah, kalau hari ini nggak dikerjain, hari Kamis nggak dikerjain, hari Jumat dikirim numpuk. numpuk deh. Lama-lama mutung. Wah iya, keluar tanduk mutung. Keluar tanduk jadi tambah malas apa tambah kumaha jadinya? Tambah males loh. Iya, tambah rungsing ya, Tambah pusing. pusing. Nah, Pak Mul tangkap nih udah masalahnya. Ini masalah Sukron, Ade dan teman-teman di sekeliling situ adalah malas kalau belajar sendiri. Terus juga kalau nanyanya hanya ke internet ya. Kebetulan orang tua juga kurang paham ya. Nah, jadi sementara ini solusi yang Sukron, Ade dan teman-teman lainnya di sekeliling situ bagaimana tuh solusinya? Ya, semenjak ada Kadoni. Kadoni itu kakak kalian ya pokoknya ya, yang sering ngebantu. Gimana tuh dia memberikan solusinya? Memberikan solusi kalau ada yang susah dibantuin, kalau yang agak-agak gampang gitu. Ya. Nah, baru diisi sendiri. Kalau yang tahu, kalau yang nggak tahu ya susah. Kalau di sendiri mah di rumah. Semenjak ada Kak Doni, jadinya setiap hari ntar ke rumah Ade. Jadi cara belajarnya nanti akan rolling ya? Rolling ya? Tidak hanya di rumah Sukron, tapi kadang di rumah Ade, kadang juga di rumah lainnya gitu. Iya. Terus menikmati nanti itu kalau udah seperti itu. Kalau ada itu semenjak ada Kak Doni jadi enak. Iya. Berarti intinya masalah yang Sukron, Ade, Rafa dan teman-teman lainnya di sekitar situ sekarang sudah gimana? Agak ada solusinya, Ada solusinya, gampang gitu. gampang ya. Kalau belajar sendiri itu agak ribet, kalau belajar bareng-bareng baru. Tapi untuk program sekolah yang 5S, senyum salam sapa sopan santun jalan terus ya? Jalan. Oh iya, ini hari ini senyum terus, senyum juga nih. Seri itu malah senyum. Iya bagus. Kamu seneng nih sama kalian karena ada kekompakan bahwa kalian ada semangat luar biasa dengan berkelompok ya. Jadi hari ini solusinya jadi dapat ya. Jadi dengan semenjak kehadiran seorang Kak Doni itu sangat membantu solusi yang bikin kalian jadi semangat ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih bicara tanggung jawab, jadi Sukron atau Ade lupa, caranya bagaimana tuh? Adanya siapa yang biasa ngingetin? Kalau Doni lagi. Oke. Kalau temen ada juga? ada sih yang suka ada yang ingat. Saling ngingetin ya dari Iya, 6 atau 5 saling. orang itu ya. Oh keren. Berarti kan fungsinya temen itu lupa diingetin, ya kan? Sukron lagi main dipanggilin meren. Nah, begitu juga ada ya. Ada waktunya belajar kelompok gitu. Ya? Oke. Jadi pertemuan kita hari ini membuahkan hasil ya.
bahwa kalian dari awalnya males, kemudian gak semangat, numpuk tugas, lama-lama nggak dikerjain, sekarang berubah semenjak ada kelompok kecil yang kalian bentuk atas arahan Kak Doni ya. Iya. Termasuk mungkin Pak Guru atau Guru juga memberikan semangat ya. Iya. Ya, karena memang keterbatasan dari video konferen ya, belajar kelompok di video juga kurang maksimal mungkin ya. Baik, jadi hari ini tercapai ya tujuan diskusi kita hari ini ya. Iya. Ada solusinya ya. Ada. Nanti lanjut semangat ya berat. Iya, semangat. Iya, semangat. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum Pak, saya mau Oke, pulang dulu. oke, waalaikumsalam. Thank you ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya hari ini Ica terlihat kurang bersemangat, bener nggak? Iya. Kenapa ya, Ica? Bosan di rumah terus Pak. Nah, terus maksud Ica ketemu Pak Mul senang nih. Kira-kira tujuannya apa ya kita nih ketemu? Nyari kejenuhan. Nyari solusi gitu maksudnya. Iya. Oke. Biar Ica nggak jenuh. Iya Pak. Baik. Yang membuat Ica jenuh itu apanya, Cak? Belajar. Belajarnya apa karena seharian di rumah, Iya, seharian di rumah. materinya juga? Iya. Terus kalau dari materinya kenapa bisa jenuh? Kebanyakan sih biasanya. Sehari berapa mata pelajaran tuh, Cak? Biasanya kan 2. Oh, 2 ya. Oke. Baik. Nah, yang senang metodenya bagaimana menurut Ica? Ya, belajar sama teman. Itu sih. Gitu. Jadi Ica tetap ingin ada pembelajaran tatap muka ya. Iya. Nah, kalau selama ini kadang melalui WA, terus melalui virtual tuh Jimit, menantang nggak menurut Ica? Lumayan, Bisa juga. lumayan ya. Sedikit mengurangi kejenuhan juga. Nah, terus kalau dari sisi apa namanya pembelajarannya, Cak, itu yang bikin jenuh bagaimana ya? Materinya, Ya, tugasnya sih. tugasnya dan materinya. Baik. Nah, terus nih selama ini nih Ica kan di rumah tuh biasanya bareng siapa kalau belajar? Sama ibu. Sama siapa lagi? Dua sih. Terus misalnya nih, ada materi atau tantangan ataupun soal, Ica belum tahu atau nggak ketemu tuh jawabannya, apa yang Ica lakukan? Biasanya cari di Google sama nanya ibu. Oh gitu, nanya orang tua ya. Iya. Terkesan nggak dengan penemuan Ica melalui hal seperti itu? Maksudnya ada kebanggaan nggak? Bangga ya, bisa nemuin jawaban sendiri ya. Nah, berarti itu prestasi sebetulnya. Ya, jadi bisa nemuin sendiri. Nah, terus perihal jenuh lagi nih. Bagaimana selama ini Ica mengatasi kejenuhan atau kebosanan yang Ica alami? Biasanya main, bantuin. Maksudnya sebelum tugas atau setelah tugas main gitu? Iya. Oh gitu, main ya. Nah, Bantuin ibu, main sama kakak. main sama kakak, ada lagi kak? Udah. Oh, udah. Nah, terus gini, Ca. Itu kan tugas misalnya pagi tuh. Nah, Ica biasanya paling bersemangat kapan ngerjainnya? Siang sih. Siang ya. Iya. Dan memang tidak ada tuntutan wajib dikumpulkan nggak, Ca? Sama gurunya? Nggak ada ya, batasannya sampai malam kadang ya. Iya. Kasian sebetulnya sama gurunya ya, sampai malam masih ngoreksi gitu. Ya itulah resikonya. Tapi intinya Ica senang ketika ngerjainnya siang. Iya. Nah, paginya masih santai gitu ya. Iya. Biasanya paginya aktivitasnya apa tuh, Cak? Cari jawaban. Cari jawaban dulu, tapi ngerjainnya ntar. Uh-uh. Oh gitu. Itu tadi ya, cari jawabannya berarti nanya sama orang tua, tanya
Mbah Google ya, Iya. tanya Mbah Google atau lihat buku tema ya, Iya, Pak. gitu. Baik Ica, ini sebenarnya udah ketemu nih solusinya. Ica ngerjainnya senangnya siang, ya kan? Itu udah keren. Ica udah nemuin sendiri solusinya. Terus kalau nggak ada jawaban, tadi Ica bagaimana caranya? Bukan? Tanya. Ke Google. Sip itu, iya. Nah terus rencana Ica selain tadi tuh untuk mengatasi kebosanan atau kejenuhan, gimana rencananya? Rencananya tadi Ya belajar sambil nonton buku. ada lagi ya? Itu tadi ya, apa namanya, waktunya digeser ke jam berapa biasanya Cak? Nyamannya Ica itu? Jam 10. Jam 10-an, baik. Oke, tapi tetap absen ya kalau diminta absen ya. Iya. Kalau bertanya sama teman pernah? Kali curhat gitu sama teman? Nggak pernah bertanya jawaban. Kalau curhat pribadi ke teman yang menurut Ica nyaman pernah? Nggak pernah juga. Biasanya kalau di sekolah kan ada tuh ya teman-teman yang nyaman untuk diajak diskusi, ya kan? Nah selama ini nggak pernah lewat WA gitu, nggak juga? Oh nggak pernah. Ya udah. Artinya sekarang Pak Mul menangkap bahwa Ica jenuh, terus cara mengatasi Ica kejenuhan Ica tadi itu ya, ngerjainnya agak siangan, terus juga kalau nggak ketemu atau belum dapet jawabannya nanya, ya kan? Oke, terus untuk mengatasi kejenuhan Ica diselingi main dulu ya. Terus bantu mama atau ibu, bantu kakak dan lain-lain ya. Gitu. Kalau olahraga senangnya apa Cak? Jogging pagi itu keliling lingkungan. Oke, sip, itu udah dapet solusinya. Nah kan udah tuh rencana Ica udah ada. Nah sekarang untuk tanggung jawab atau semacam komitmen untuk ngingetin Ica saat Ica jenuh siapa Cak? Ibu sih. Ibu ya, karena belajar di rumah ya. Sip, hari ini sebetulnya kita udah tahu. Jadi untuk Ica jenuh caranya udah tahu, ya kan? Nah berarti udah ketemu ya solusi hari ini gitu. Jadi udah bisa semangat ya. Oke, semangat dong. Oke ya. Oke, sama-sama kita yakin dan Pak Mul yakin Ica bisa mengatasi kejenuhan yang ada dengan baik ya. Oke, tetap semangat. Dadah Ica. Kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik. Oh, siap. Alhamdulillah. Saya senang nih bisa ketemu Bu Erna. Terus juga bisa kedatangan sahabat baik saya. Kira-kira ada apa ya? Saya juga alhamdulillah senang banget ya bisa ketemu Pak Mul. Saya hanya di sini silaturahmi lah sama Pak Mul. Saya hanya ingin menyampaikan masalah saya di kelas. Gitu. Jadi ada masalah ataupun problem ya di kelas Bu Erna ya, di kelas 2 ya. Di kelas 2A. Berhubung saya kan mengajar di 2 kelas ya, kelas 2A dan kelas 2B. Di sini permasalahannya kalau misalkan ya ada tugas-tugas, nah saya kan di situ mengumpulkan di jadwal piket saya di hari Rabu dan hari Kamis. Nah untuk kelas 2B saya jadwalkan pengumpulan tugas hari Rabu, kelas 2A itu hari Kamis. Nah kalau masalah pengumpulan tugas itu yang saya problem di kelas saya itu kelas 2B gitu Pak Mul ya. Jadi orang tuanya gitu tidak terlalu merespon kalau saya kasih misalkan lewat HP kan sekarang lewat ini ya apa sih grup WhatsApp. Jadi cuma kalau saya kasih ini tuh tugas itu cuma dia jawab memang respon iya bu gitu. Tapi pas pengumpulan tugas itu dari siswa 20 anak tuh paling yang ngumpulin ada 10 anak gitu. Jadi kalau saya tangkap masalah Bu Erna di kelas ada perbedaan antara 2A dan 2B. 2A itu lebih proaktif atau responnya cepat, sementara 2B merespon tapi ketika tanggung jawab mengumpulkannya kurang. Gitu. Siap. Nah, jadi ini kira-kira masalah yang mereka hadapi atau tanggung jawab mereka untuk ngumpulin apa aja sih?
Yang pertama memang kalau kelas 2B itu banyak orang-orang yang masih istilahnya awam, masih di kampung lah gitu ya. Nah kalau kelas 2A itu memang kebanyakan tuh orang-orang yang istilahnya dari perumahan-perumahan gitu ya. Jadi dia istilahnya pasti mempunyai inilah HP ini gitu. Jadi kalau ini itu cepat lah gitu. Terus Ada lagi masalah? terus masalah di ini juga ya, apa di HP ini dia kadang-kadang nggak punya HP kan ya. Terus yang keduanya masalah transportasi dia ke sekolah gitu Pak Ibu. Jadi kadang-kadang kan dipakai orang tuanya kerja gitu ya. Jadi dia mengantarkan tugas kan berhubung sekarang mungkin rumahnya udah mulai agak jauh gitu kan dari Karena sekolah. oh ya, Dan bergusur sekarang kan ya, aku busur tol gitu ya. Jadi udah mulai pada pindah gitu. Ada ada kendala lain selain handphone, terus juga karena pindah, Transportasi, ya pindah. transportasi. Terus masalah lain apa? Waktu mungkin Oh iya, masalah waktu juga. Ada juga ya. Jadi orang tuanya itu mungkin kerja jadi tidak sempat kan, kalau cuma anak sendiri kan khawatir bikin orang tuanya gitu, takut namanya di jalan, takut ada apa-apa. Zaman sekarang kan istilahnya kan tahu sendiri kan kamu ya. Apalagi kelas 2 ya. Apalagi kelas 2 masih rawan banget. Baik, dari pemetaan masalah tersebut nih. Nah, menurut Bu Erna, Iya. kalau kita petakan satu persatu dari masalah yang dihadapi, solusi yang rencana atau rencana Bu Erna ke depan itu seperti apa? Ya memang ya kalau yang untuk kelas 2B itu yang masalah pengumpulan tugas itu kan memang kurang merespon gitu. Jadi kamu ya untuk kelas 2, kelas 2A itu memang udah bagus lah, intinya udah tidak ada kendala lah untuk saya. Nah untuk itunya saya memang dari anak, beberapa anak yang tidak punya semacam handphone ini, jadi saya yang rumahnya agak dekat itu saya bukan maksudnya di ini lah, misalkan pas hari apa gitu ya. Bu Erna home visit maksudnya? Iya, di home visit itu nanti di rumah siapa yang siap, ada berapa, misalkan ada atau 3-4 anak kan bisa saya menuju ke situ gitu. Jadi melalui home visit itu saya. Itu keren. Iya. Rencana ke depan seperti itu ya? Rencana ke depan insya Allah seperti itu, jangan sampai istilahnya tertinggal anak-anak itu gitu. Nah terus kalau yang misalnya tadi ketakutan kalau nggak diantar, padahal mereka sudah menyelesaikan tugas, Iya. sementara Bu Erna adanya di Rabu Dan Kamis. Rabu dan Kamis. Terus itu gimana solusinya? Solusinya kan saya memang piket di hari Rabu dan Kamis. Nah solusinya di situ saya yang belum mengumpulkan tugas itu bisa saya datang lagi ke sekolah, entah di hari Sabtu bisa kan saya standby di sekolah sampai misalkan dari jam 8 sampai jam 10 saya bisa di situ. Berarti kalau kita bahas, ketemu nih sudah rencananya Bu Erna. Iya, Tadi mudah-mudahan. kalau saya simpulkan ya, kalau anak yang memang kendala di handphone, Bu Erna akan melakukan home visit dengan cara dikelompokin dalam satu titik terdekat gitu ya. Terus yang kedua, Bu Erna akan beri kesempatan buat yang memang berhalangan di Rabu Kamis di hari lain ya, hari Sabtu janjian ya. Oke. Berarti masalah lain nggak ada kan, ada ya? Cukup gitu ya. Kalau misalkan orang tua kerja kan kadang-kadang kan hari Sabtu bisa libur juga kan ya, jadi bisa mengumpulkan tugas gitu. Berarti udah clear nih masalahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah terus namanya rencana kan ya. Kalau Bu Erna lupa, siapa teman Bu Erna, guru yang bisa ngingetin Bu Erna yang akan diajak bertanggung jawab dengan komitmen yang Ya mungkin saya ya melalui misalkan yang dekat dengan kelas, misalkan kelas 1, 2, 3 kan itu berdekatan Nah, ya. siapa tuh Bu? Siapa Ya, bisa Kak Bu Dede atau Kak Bu Sri, saya bisa konfirmasikan ya. Siap. Oke, berarti pertemuan kita hari ini kalau menurut saya masalah Bu Erna ada, terus juga Bu Erna udah nemuin solusinya. Jadi clear ya? Mudah-mudahan clear. Oke. Siap. Makasih Bu Erna. Semangat. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Mu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu kita apa Iya, kabar? alhamdulillah baik. Pak Mul gimana? Alhamdulillah baik juga. Pak Mul lagi sibuk atau enggak? Oh enggak, ini lagi santai saya. Gimana? Saya Bu? ada perlu sama Bapak. Oh gitu. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, kan di kelas saya itu ada satu masalah ya, yang saya juga lagi mencari solusi yang tepat untuk permasalahan di kelas saya.
Nah, masalahnya itu kan sekarang sedang COVID ya Pak ya, Iya. sedang pandemi dan kita tidak boleh melakukan tatap muka di kelas. Betul. Itu kan mau tidak mau pembelajaran harus dilakukan dengan daring ya Pak ya. Iya. Hanya saja kan di kelas saya itu tidak semuanya paham untuk daring tersebut. Apalagi kan saya mengajar di kelas 1 ya, Iya. yang notabene itu mereka tidak hanya menyerap pembelajaran, tapi mereka juga perlu motivasi, perlu dibangun semangatnya untuk belajar di rumah. Nah, tadinya sih mungkin saya ingin bertatap muka, tapi lewat virtual atau misalnya seperti Zoom meeting. Cuma setelah saya diskusikan dengan orang tua murid, ternyata dari 22 murid saya itu hanya 5 orang yang merespon. Sedikit sekali ya Bu kita ya. Iya Pak, jadi kan saya bingung ya, kalau saya Zoom hanya 5 orang, yang 17 orang lagi berarti kan nggak bisa ya Pak. Itu Pak masalah saya di kelas. Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan Bu Vita adalah tentang metode pembelajaran Iya, betul, selama Pak. pandemi. Artinya Bu Vita bingung kalau mau virtual, sementara fasilitas anak berbeda-beda Iya, dan betul, hanya Pak. sedikit yang memahami Iya, itu. betul. Kalau tetap muka dipaksakan di sekolah juga nggak memungkinkan Iya, betul, gitu. Pak. Nah, kalau dipetakan seperti itu, kita kaitkan dengan kebijakan yang ada, Iya. kan? Artinya memang kalau kendala teknologi ya kita tidak bisa memaksakan. Iya Pak. Kemudian untuk tatap muka juga bisa, tapi dengan prokes. Nah, menurut Bu Vita, rencana dari identifikasi tadi masalah yang Bu Vita jelasin, Iya. rencananya seperti apa kira-kira untuk mengatasi? Iya, kalau rencana saya kan sudah saya telusuri di kelas saya tuh kebanyakan kalau WA masih punya ya Pak. Hanya 1 orang Artinya yang punya nggak grup WA ya? Iya, punya grup WA, tapi Ya. 1 orang ada yang nggak punya WA tuh. Nah, mungkin saya maksimalkan penggunaan WA itu aja Pak, dengan seperti voice note atau kirim video pembelajaran kan masih bisa di grup WA ya, Ya. agar anak-anak kan nonton di rumah. Betul. Nah, ataupun saya video mengajar langsung di kelas, tapi nggak lama Pak. Kalau lama-lama kan anak-anak Iya, jenuh ya Pak. Betul. anak kelas Ya, 1 terus sudah sih itu aja Pak untuk sementara. Sama untuk yang 1 orang itu yang nggak punya Nah, tadi ya nggak punya ya. gadget atau gawai, gimana solusinya tuh Bu Vita? Nah, solusinya saya juga agak bingung sih Pak, karena untuk saya mau WA ibunya juga nggak ada alat komunikasi. Tapi untungnya alhamdulillah ibunya itu rajin datang ke sekolah bersama anaknya juga. Sementara Bu Vita kan ada piket tuh, Iya. berarti sesuai dengan jadwal piket Iya, Bu betul. Vita. Sebelumnya udah Kan- buat janji berarti ya? Iya, setiap Selasa dan Kamis kan saya piket Pak. Jadi ibunya itu rajin sama nganter anaknya ke sekolah Selasa dan Kamis untuk ketemu saya, sekaligus laporan penugasan per minggu, karena saya kan ketemunya kan seminggu tuh 2 kali, jadi paling saya ngasih tugas per minggu, sekalian bertemu dengan anaknya, dan sedikit demi sedikit saya tanya ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, baru saya jelaskan di pertemuan itu, karena hanya 1 orang aja. Jadi intinya Bu Vita dari masalah yang dihadapi, Iya. secara metode pembelajaran Bu Vita menerapkan metode apa itu kalau boleh disimpulkan? Campuran ya Pak ya. Campurannya, Iya. blended ya? Oh Kalau iya boleh. betul Nah, Pak itu. blended. Berarti ada yang virtual tetap Bu Vita layani, Iya, betul, fasilitasi. Pak. Insya Ada Allah. yang tatap muka tadi yang 1 orang orang. satu dilayani, dan selebihnya melalui WA group. Iya, betul, Itu pun nanti pembelajaran ada video pembelajaran, voice note, Iya. ataupun berupa narasi singkat ya. Iya betul Pak. Jadi masalah lain ada lagi Bu? Cukup? Cukup sih Pak. Dan solusinya Bu Vita juga udah ketemu ya? Iya alhamdulillah. Nah, Kak. jadi langkah awal gimana tuh tadi kalau boleh disimpulkan langkah-langkah Bu Vita untuk menyelesaikan masalah yang ada? Untuk penyelesaian masalah sih, saya pertama angka awalnya kita telusuri dulu ya data-data anak Kondisi ya, anak. kondisi anak di rumah. Setelah ketemu, ya baru kita cari solusi yang tepat yang mungkin memang solusinya kurang bagus, tapi untuk sementara yang bisa kita lakukan itu. Jadi pertemuan kita hari ini tercapai ya dengan harapan Iya. Bu Vita. Alhamdulillah Pak, terima Jadi kasih ya Pak.
Saya cuma mengantarkan Bu Pita ke gerbang solusi. Iya, tapi kan Gitu. dengan itu saya jadi ada teman sharing, teman Siap. kasih masukan. Siap. Makasih banyak Pak Sama-sama Bu Mul. Pita, semangat ya. Semangat.